Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Mbak Elsa hadir, Mbak Amel hadir, Mas Rizka Hadir. Mas Andika Hadir. oke, hadir semua ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran yang kemarin. Pembelajaran yang kemarin yaitu tentang, ada yang tahu nggak kemarin membahas tentang apa? Ya betul. Jadi kemarin kita membahas tentang uang. Nah sekarang kita akan membahas tentang bagaimana uang itu akan ditempatkan dengan tempat yang aman, yaitu tentang lembaga keuangan. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu supaya kalian itu memahami bagaimana lembaga keuangan di masyarakat dan apa itu lembaga keuangan. Yang kedua, mengidentifikasikan berbagai bentuk lembaga keuangan di masyarakat, kemudian menjelaskan fungsi dari masing-masing lembaga keuangan dan mengaitkan keberadaan lembaga tersebut dengan kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Nah, Ibu akan pada pembelajaran hari ini akan dilakukan dengan model problem based learning dengan metode diskusi, yaitu dengan memecahkan suatu permasalahan, kemudian nanti kalian akan menyelesaikan masalah tersebut. Coba kalian perhatikan masalah berikut. Ini adalah Pak Budi. Pak Budi ingin membuka usaha kecil di desa, tetapi tidak memiliki cukup modal dan ingin menghindari pinjaman dari rentenir. Lembaga keuangan apa yang akan kalian pilih nanti? Lalu mengapa alasannya kalian memilih lembaga tersebut? Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Dalam satu kelompok akan berjumlah 4 sampai 5 siswa. Untuk kelompok pertama, kita akan menggunakan cara hitung bersama ya, dari sini terus muter ke sana. Dari Mbak Salwa, hitung 1 sampai 4, kemudian kembali ke 1 lagi. 1, 2, 3 4. 1, 2, 3 4 1 2, 3, 4. Oke, sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 nanti akan di sebelah sini, kemudian kelompok 2 akan di sebelah sana, kelompok 3 di sebelah sini. Kalian bisa berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Pojok. Sebelum kita mencari solusi untuk masalah tersebut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu lembaga keuangan. Ada yang tahu nggak apa itu lembaga keuangan? Ibu, Ya Mbak Tiris. lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Baik, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Tiris. Jadi lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi yang bergerak di bidang keuangan, di mana kegiatannya itu nanti menghimpun dana dari masyarakat seperti menabung, terus meminjam uang, kemudian disalurkannya kembali
kembali kepada masyarakat, bisa dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Next, pada lembaga keuangan sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada lembaga keuangan bank, kemudian ada lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha atau institusi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, kemudian ada tabungan dan juga deposito. Dan dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya seperti misalnya obligasi atau saham. Kemudian ada tiga jenis utama dari lembaga keuangan sendiri. Ada yang bisa menyebutkan bank sendiri ada tiga, ada bank sentral, Bank Indonesia, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. tidak usah nanti biar jelasin. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Amel. Ya, jadi betul yang dikatakan Mbak Amel tadi, lembaga keuangan ada tiga jenis, yaitu yang pertama adalah bank sentral atau biasa disebut dengan Bank Indonesia. Jadi lembaga ini itu tugasnya mengeluarkan alat pembayaran yang sah, kemudian menjaga kestabilan nilai mata uang agar tidak berlebihan. Nah, kalau nanti misalnya mata uang itu terlalu banyak, nanti harga barang itu akan naik. Tapi kalau mata uang yang beredar itu sedikit, nanti ekonomi kita akan terlambat dari negara lainnya. Yang kedua ada bank umum. Bank umum ini tempat kita menabung, meminjam, dan juga berbagai layanan keuangan. Misalnya seperti kalau kita menanyakan bagaimana cara kita membuka tabungan, kemudian membuka ATM, itu kita bisa ke bank umum. Nah, contoh bank umum sendiri itu ada BRI, kemudian ada BNI dan juga BCA, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga bank umum di sekitar kita. Yang ketiga ada bank perkreditan rakyat. Bank ini biasanya berada di wilayah-wilayah terpencil seperti desa-desa kecil. Tugasnya untuk melayani kredit keperluan modal usaha masyarakat pedesaan. Misalnya ketika di pedesaan ada petani itu membutuhkan biaya untuk membeli pupuk, kemudian mereka tidak mempunyai modal, terus mereka akan meminjam kepada BPR ini dan akan melunasinya kembali setelah pupuk panen. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Yang kedua ada lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini adalah lembaga yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan lembaga keuangan bank tadi, dan lembaga ini menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Misalnya itu tadi obligasi, saham, kemudian menyalurkannya kembali untuk pembiayaan investasi perusahaan. Dan lembaga ini sendiri ada beberapa bentuk ya. Di sini Ibu paparkan 4 contoh lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi ini memberikan pinjaman berbunga yang rendah. Kemudian pada akhir tahun nanti untuk anggotanya itu akan mendapatkan keuntungan sama rata yang biasa disebut sisa hasil usaha. Kemudian yang kedua ada penggadaian. Penggadaian ini akan memberikan jaminan pinjaman kepada jaminan. Penggadaian ini tugasnya memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Seperti halnya kalian kalau akan membuka usaha tetapi kalian tidak punya modal, kalian bisa menjaminkan barang kalian. Misalnya kalian punya sertifikat rumah, nah itu bisa kalian gadaikan terlebih dahulu, kemudian akan disimpan dengan aman, lalu akan dikembalikan lagi kalau cicilan kalian sudah lunas. Yang ketiga ada leasing. Leasing ini layanan pembiayaan kredit kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa meminjam kredit kepada leasing dalam bentuk cicilan
Tapi nanti pada leasing ini barang yang kalian beli itu atas nama leasing sampai kalian nanti melunasi cicilan kalian nanti baru bisa menjadi atas nama kalian. Yang terakhir ada pasar modal. Pasar modal ini adalah tempat jual beli surat berharga seperti saham dan aplikasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya ada yang tahu nggak ini gambar apa? Itu makan semangka. Gosip ya. Ini gambar ibu-ibu yang biasa berkumpul. Kalau misalnya kita di desa-desa kecil ada kayak kumpulan ibu-ibu, terus mereka berkumpul kayak ya contohnya kayak gitu. Terus ada satu ibu-ibu itu menunjukkan punya teman-teman itu kayak rentenir ini tadi, terus berkumpul di satu rumah. Kemudian ibu-ibu itu membahas tentang pinjaman yang awalnya mereka itu tertarik karena dijanjikan sesuatu gitu, kayak misalnya rumahnya kecil atau apalah gitu. Nah tapi ternyata rentenir ini tidak seperti itu. Lembaga ini adalah lembaga tidak resmi seperti bank keliling atau biasa disebut bank retail itu. Kemudian ada investasi bodong, dan lembaga ini itu tidak diawasi negara dan bisa merugikan kita. Jadi kita harus cerdas memilih tempat bertransaksi keuangan, misalnya kita bisa meminjam ke bank atau ke koperasi yang sudah dijelaskan. Selanjutnya kita masuk ke penugasan. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas 1 dan juga tugas 2. Nah nanti Ibu akan memilih random kelompok yang akan maju ke depan, kemudian mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Waktu dimulai dari sekarang, bisa berdiskusi. Bu Andika nggak mau mengerjakan Bu. Kerjakan bersama-sama ya. dapat LKPD di saham. Baik, anak-anak sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, Ibu akan memilih random kelompok yang akan presentasi pertama untuk memaparkan hasil tugas pertamanya. Kelompok 3 maju dulu ya. Semua. Tugas yang pertama yaitu mengklasifikasikan lembaga keuangan. Yang pertama ada Bank Indonesia, yaitu termasuk bank sentral. Fungsi utamanya yaitu mengatur dan mengawasi peredaran uang nasional. Contoh layanannya yaitu menentukan suku bunga. Lalu yang kedua ada lembaga keuangan Bank Mandiri, termasuk bank umum. Fungsi utamanya yaitu menyediakan jasa keuangan umum. Contoh layanannya berupa tabungan, transfer, dan ATM. Selanjutnya ada BPR atau Surya Mandiri.
termasuk ke Bank Pemerintah Rakyat atau BPR. Fungsi utamanya memberi kredit untuk warga kecil. Contoh lainnya seperti kredit usaha kecil. Kemudian ada koperasi di desa atau KUD, termasuk ke bagian non bank. Kemudian fungsi utamanya menyediakan pinjaman untuk petani dan anggotanya. Contoh layanannya simpan pinjam dan sembako murah. Bagian kelima ada pegadaian digital, termasuk non-bank. Fungsi utamanya pinjam uang dengan barang sebagai jaminan. Contoh layanannya ada gadai HP, laptop, dan emas. Baik guys, begitu saja. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan dulu. Selanjutnya tugas kedua ibu memilih untuk kelompok 2. Nah, maju. Kelompok 2 bisa maju ke depan ya. Salah satu Bu. Sama ya, soalnya kelompok sebelumnya tadi udah sama di depan jadi biar adil. Sama. Untuk soal yang pertama yaitu ada lembaga keuangan mana yang paling cocok untuk Pak Rudi, jelaskan alasannya. Namun dari kelompok kami memiliki koperasi simpan pinjam mekar karena koperasi lebih ramah terhadap masyarakat kecil dan punya bunga yang ringan dibanding bank. Selain itu koperasi dimiliki bersama oleh anggotanya jadi lebih terpercaya. Untuk yang nomor 2 bisa teman saya. Yang kedua yaitu mengapa masyarakat harus berhati-hati terhadap lembaga keuangan tidak resmi seperti yang penting. Karena mereka bisa menipu dan tidak ada jaminan keamanan. Bunga pinjamannya bisa sangat tinggi dan bisa menyusahkan. Lebih baik meminjam kepada lembaga yang resmi dan diawasi pemerintah seperti koperasi atau bank. Baik, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita kembali untuk duduk. Terima kasih Bu. Kemudian dari hasil presentasi teman-teman kalian ini tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Oke, kalau nggak ada ibu mau bertanya ya. Dari hasil presentasi hasil kalian semua tadi, apa sih perbedaan antara bank dan juga koperasi itu? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Andifa bisa Kalau menjawab. bank buat menyimpan uang, kalau koperasi biasanya itu buat uang, buat meminjam uang. Oke, bagus jawabannya, tepuk tangan. Jadi perbedaan antara bank dan juga koperasi adalah bank itu milik perusahaan, tetapi kalau koperasi itu milik anggotanya. Kemudian di bank kita itu nanti akan menjadi nasabah, tapi kalau koperasi kita harus menjadi anggotanya dulu untuk bisa bertransaksi dengan koperasi tersebut. Jadi itu adalah perbedaan antara koperasi dan juga bank. Oke, kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan nggak pelajaran hari ini? Andifa. Yang lain nggak apa-apa kok, biar nggak Mas Andifa terus dari Boleh Bu, saya Bu. Matra. Jadi kesimpulannya adalah lembaga keuangan adalah tempat untuk menyimpan, meminjam, dan mengelola uang. Ada 2 jenis di lembaga keuangan bank. Ada 3 jenis di lembaga keuangan. Yang pertama yaitu bank dan bukan bank. Contoh lembaga keuangan bank adalah Bank Indonesia atau dikenal dengan BI. Lalu bank umum seperti BRI dan BPR.
Bank Indonesia mengatur uang beredar, sedangkan Bank Umum dan BPR melayani simpanan dan pinjaman masyarakat. Contoh lembaga keuangan bukan bank adalah koperasi, penggadaian, asuransi, leasing, dan pasar modal. Koperasi dikelola oleh anggotanya. Penggadaian memberi pinjaman dengan jaminan, asuransi melindungi dari resiko, leasing membantu cicilan barang, dan pasar modal untuk jual beli saham. Kita juga perlu hati-hati terhadap lembaga tidak resmi seperti rentenir karena bisa merugikan. Lembaga keuangan membantu masyarakat mengatur uang dan mendorong ekonomi, maka pilihlah lembaga keuangan yang aman dan diawasi oleh pemerintahan. Begitu, Bu. Tepuk tangan untuk Mas Satria. Yang dikatakan Mas Satria tadi, kesimpulannya adalah lembaga keuangan itu tempat untuk menyimpan uang, meminjam, mengelola, bahkan tempat kita berinvestasi di lembaga tersebut. Nah, lembaga ini pun ada dua jenis lembaga, dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan bukan bank. Kemudian selanjutnya ada lembaga keuangan bank ini biasanya digunakan secara tidak langsung dengan cara pemberian kredit, tetapi melalui koperasi, penggadaian, ada asuransi, leasing, pasar modal, dan masih banyak lagi. Nah, untuk koperasi ini dikelola oleh anggota. Pada akhir tahun nanti akan diberikan sama rata hasil koperasi tadi yang bisa disebut sisa hasil usaha. Kemudian ada juga lembaga keuangan yang berbayar, misalnya seperti rentenir tadi, yang bunganya itu terlalu tinggi, tidak seperti lembaga-lembaga keuangan seperti koperasi, terus bank. Nah, dari situ kita harus memilih, pandai-pandai memilih apa saja lembaga keuangan yang aman dan cocok untuk kita pakai menyimpan uang kita. Terakhir, ada yang bertanya nggak? Oke, Ibu minta tolong kalian scan di sini untuk memberikan bagaimana perasaan kalian hari ini selama mengikuti pembelajaran. Boleh keluarin HP nih? Iya, boleh, tidak apa-apa. Sudah Jauh. Ya, terima kasih anak-anak. Selanjutnya untuk selanjutnya yaitu ada tugas rumah untuk kalian. Kalian catat di buku tulis kalian ya. Yang pertama yaitu mencari satu saja lembaga keuangan di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian mencatat nama lembaganya itu apa. Kemudian apa saja layanan yang diberikan lembaga tersebut. Yang terakhir siapa saja yang menggunakan lembaga tersebut. Oke. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang enak dari kalian. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang interaksi masyarakat abad ke-21. Kalian bisa membaca dahulu di buku paket kalian agar nanti pas pembelajaran bisa lancar saat ada diskusi tanya jawab. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.